Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang spray reaktor. Di sini kami memiliki 4 anggota. Yang pertama adalah biji asih tiang Setianing Tias dengan NIM akhir 041, dan yang kedua ada Nurhaliza Juliana dengan NIM akhir 037, kemudian ada Amalia Sandi Sakinati dengan NIM akhir 057, dan yang terakhir ada Sofa Azara dengan NIM 121. Untuk berikutnya akan saya serahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan latar belakang dan untuk slide selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan menjelaskan di bagian latar belakang. Jadi untuk latar belakang sendiri, reaktor kimia ini adalah bagian yang paling penting dalam suatu efisiensi dan kualitas proses industri. Jadi dalam industri kimia, reaktor merupakan komponen yang paling penting karena dia itu menentukan efisiensi, keamanan, dan kualitas produk yang dihasilkan. Salah satu jenis reaktor yang banyak digunakan adalah sistem gas cair, eh, salah satunya adalah spray tower. Reaktor ini bekerja dengan menyemprotkan cairan menjadi tetesan kecil ke dalam aliran gas dan menciptakan kontak antar fasa yang luas. Dan luas permukaan kontak yang besar ini akan mempercepat perpindahan panas dan massa serta dapat meningkatkan efisiensi reaksi secara keseluruhan. Untuk reaktor gas cair ini memiliki banyak aplikasi di dalam industri. Contohnya adalah adsorpsi, pemurnian reaksi, dan reaksi multifasa. Jadi spray tower yang akan kami bahas ini merupakan eh, salah satu reaktor yang banyak diaplikasikan dalam beberapa proses seperti adsorpsi gas, penghilangan polutan dari udara, sehingga eh, hingga proses kimia di industri dan pengolahan air limbah. Keunggulan lainnya dari spray tower ini adalah desain yang sederhana dan biaya awal yang relatif rendah dibandingkan dengan reaktor lainnya. Namun, walaupun terlihat sederhana, optimalisasi kinerja spray tower masih menjadi tantangan. Beberapa aspek seperti ukuran dan distribusi tetesan, dinamika aliran fluida, dan juga desain struktural menara yang sangat mempengaruhi kinerjanya. Jadi, oleh karena itu, makalah ini disusun untuk memberikan tujuan komprehensif mengenai prinsip kerja, jenis aliran, karakteristik operasional, serta kelebihan dan kekurangan dari spray tower sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam untuk perancangan dan penerapannya di dalam industri. Eh, di next slide-nya, untuk next slide-nya, pembahasan mengenai eh, pengertian dari reaktor spray tower. Untuk reaktor spray tower, itu merupakan salah satu jenis reaktor yang bekerja dengan cara menyemprotkan cairan ke dalam aliran gas melalui alat yang disebut nozzle. Cairan yang disemprotkan ini akan berubah menjadi tetesan kecil atau biasa yang disebut sebagai droplet. Lalu droplet ini yang akan memperbesar luas permukaan kontak antara cairan dan gas sehingga reaksi atau proses perpindahan massa dan panas bisa berlangsung lebih cepat dan efisien. Di dalam reaktor ini, arah aliran gas dan cairan biasanya eh, itu bisa searah atau concurrent, berlawanan arah atau counter current, atau bergantung pada desain dan kebutuhan prosesnya. Bisa juga jadi cross flow. Selanjutnya untuk reaktor ini sering juga digunakan dalam beberapa industri untuk proses seperti penyerapan gas, penghilangan polutan dari udara, atau reaksi kimia antara gas dan cair. Desainnya yang sederhana juga menjadi salah satu alasan mengapa reaktor ini banyak dipakai di beberapa proses industri. Mungkin bisa dilanjut selanjutnya. Oke,
Next slide, saya akan membahas mengenai macam-macam spray reaktor. Nah, tipe-tipe reaktor spray ini dibedakan berdasarkan arah aliran antara gas dan cair. Nah, itu ada tiga. Yang pertama ada co-current, kemudian counter current, dan yang terakhir ada cross flow. Pemilihan tipe ini nanti memengaruhi efisiensi reaksi dan juga desain prosesnya. Next slide, saya akan membahas masing-masing macam spray reaktor. Yang pertama, ada co-current flow spray reactor. Co-current flow spray reactor ini dia gas dan cairan bergerak dalam arah yang sama, biasanya itu dari atas ke bawah. Tetesan cairan yang disemprotkan ke dalam gas yang mengalir searah sehingga terjadi kontak antara gas dan juga droplet selama waktu tinggal yang relatif singkat. Co-current spray reactor ini dia kelebihannya menghindari pembentukan kembali produk reaksi atau back mixing dan cocok digunakan untuk reaksi cepat atau eksotermis yang memerlukan pendinginan efisien. Next slide. Co-current flow spray reactor digunakan pada beberapa kondisi. Yang pertama, ketika reaksi berlangsung sangat cepat dan tidak membutuhkan waktu tinggal yang lama. Kedua, untuk reaksi eksotermis yang membutuhkan pengendalian suhu yang baik. Dan pada kondisi eh, digunakan dalam proses pelarutan atau reaksi homogen antara gas dan cairan. Keuntungan dari co-current ini, pertama, pengendalian suhunya itu lebih mudah karena kontak awal terjadi pada saat suhu tertinggi. Yang kedua, lebih stabil terhadap reaksi yang menghasilkan panas atau heat sensitive system. Dan yang ketiga, resiko back mixing-nya rendah. Selanjutnya yaitu eh, counter current flow spray reactor. Next slide. Pada counter current, pada counter current, cairan disemprotkan dari atas menara, sementara gas dialirkan dari bawah ke atas. Nah, arah aliran yang berlawanan ini memungkinkan waktu kontak yang lebih lama dan gradien konsentrasi yang lebih besar, sehingga nantinya efisiensi perpindahan masanya ini akan meningkat. Konfigurasi ini banyak digunakan dalam proses absorpsi gas, stripping, atau reaksi di mana diperlukan pemisahan maksimum antara gas dan juga cairan. Next slide. Counter current ini digunakan pada beberapa kondisi. Yang pertama yaitu pada saat proses absorpsi gas ke dalam cairan seperti absorpsi CO2, SO2, atau NH3. Yang kemudian yang kedua, diperlukan efisiensi tinggi dalam perpindahan massa, dan yang ketiga untuk sistem reaksi heterogen yang difokuskan pada pemisahan zat. Keuntungan dari jenis counter current ini, pertama, gradien konsentrasinya ini maksimum antara gas dan juga cairan, sehingga efisiensi transfer massanya ini tinggi. Yang kedua, cocok untuk sistem pemurnian udara dan juga gas buang, dan meningkatkan utilitas reaktan gas. Tipe yang terakhir, next slide yaitu ada cross flow spray reactor. Nah, dalam tipe ini gas itu mengalir secara horizontal melewati menara, sementara cairan dia disemprotkan dari atas dan jatuh secara vertikal karena gaya gravitasi. Pola aliran ini menciptakan daerah kontak dua dimensi antara droplet dan juga aliran gas. Dan tipe ini sering digunakan untuk aplikasi pemurnian gas atau pelembapan udara. Next slide. Tipe cross flow ini digunakan pada beberapa kondisi. Yang pertama itu pada sistem ventilasi, heating, ventilation, and air conditioning. Yang kedua itu ada scrubber horizontal untuk gas bertekanan rendah atau dengan ruang terbatas. Dan yang terakhir pada kondisi ketika arah aliran gas ini sudah ditentukan oleh sistem pabrik. Nah, keuntungan dari tipe ini, pertama, desainnya ini compact dan mudah dipasang pada saluran horizontal. Yang kedua, penurunan tekanannya rendah, cocok untuk sistem aliran gas sensitif. Dan yang ketiga ini, biaya instalasi yang lebih rendah dibandingkan dengan konfigurasi vertikal. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Sahna. Baik, selanjutnya di sini terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu gambar skematik dari spray reaktor itu sendiri, yang dimana di gambar paling kiri itu ada detailing dari spray reaktor itu sendiri, dan yang di sebelah kanan itu contoh flow diagram dari flow yang
menggunakan spray reaktor, yang dimana di situ ada tangki umpan 1, tangki umpan 2, terus masuk ke spray reaktor, terus ke kondensor, terus untuk produknya itu keluar dari pompa sirkulasi, dan yang terakhirnya output, yang dimana di tangki 1 ini dia tuh buat nyimpan bahan baku cairan buat ke sistem, terus di tangki umpan 2 itu buat nyimpan reaktan atau pelarut buat proses selanjutnya. Terus masuk di pompa, masuk ke dalam spray reaktor, yang dimana buat mencampurkan reaktan cair yang disemprotkan dari atas ke dalam reaktor. Terus di sini juga dia memfasilitasi kontak reaksi antara cairan dan gas. Terus yang di bagian atasnya ini kan ada nozzle sprayer, dilengkapi sama nozzle sprayer, yang dimana di situ buat membentuk si droplet kecil. Nah, untuk yang di bagian bawahnya itu untuk menyimpan fase cair hasil reaksi. Terus habis itu masuk ke kondensor, yang dimana buat mendinginkan uap yang keluar dari bagian atas reaktor, terus dikembalikan lagi sebagai kondensat atau direflux ke reaktornya. Terus biasanya jenis yang dipakai itu ada cell and tube atau enggak double pipe heat exchanger. Nah, untuk yang hasil bawahnya itu nanti dialirin melalui pompa sirkulasi, yang dimana di situ buat ngalirin cairan dari dasar reaktor ke luar sistem sebagai produk atau buat disirkulasiin kembali. Terus untuk selanjutnya itu output, yang dimana aliran keluar dari sistem yang bisa juga produk akhir ataupun bisa juga jadi aliran untuk ke proses berikutnya. Next. Selanjutnya ini ada, kalau tadi kan mekanisme secara umumnya, kalau ini untuk yang saya mengambil contoh untuk oksidasi dari pesilen itu sendiri, yang dimana ada sistem dibagi sama beberapa contoh, yaitu ada di sistem umpan, terus ada gas reaktannya, terus ada reaktor spraynya, terus ada rally valve-nya atau alat buat pengendalian tekanan dan keamanannya, sama yang terakhir itu ada bagian di pemisahan produk. Nah, yang pertama itu ada sistem umpan, yaitu ada feed reservoir sama acetic acid reservoir, yang dimana feed reservoir-nya itu buat menyuplai atau menyimpan pesilennya sebagai substrat utamanya buat proses selanjutnya. Terus ada acetic acid reservoir-nya itu buat nyuplai si pelarut reaksinya. Nah, habis itu kedua cairan itu dipompa secara terpisah, yang dimana di situ ada iskopam sama HPLC pump. Nah, iskopamnya itu buat yang feed reservoir, dan yang HPLC pumpnya itu buat si asam asetatnya buat menuju ke reaktornya. Nah, terus habis itu campuran cairannya itu nantinya bakal disemprotin ke dalam reaktor melalui spray nozzle-nya. Nah, terus di situ kan juga ada gas reaktannya, yang dimana di situ ada campuran O2 sama CO2 yang disuplai dari silinder melalui mass flow controller, terus buat mengatur si laju aliran gas masuknya. Nah, O2 itu sendiri sebagai oksidator dalam reaksi, sedangkan CO2-nya itu buat mengontrol tekanan parsial oksigen biar tetap aman dan efisien. Nah, selanjutnya tuh masuk ke reaktor spraynya, di mana di sini campuran cairan itu membentuk tetesan kecil atau spray dan bercampur dengan gas dalam ruang reaksi. Terus habis itu di sini juga terjadi reaksi oksidasi dalam fase gas cair. Terus reaktor ini juga di sini juga dikondisikan suhu melalui oil bath eksternal. Oil bath itu ada di atas, yang dikontrol dengan temperatur controller. Selanjutnya ada juga beberapa termokapel sama PT atau pressure transducer yang digunakan buat pemantauan suhu dan tekanan internal. Terus selanjutnya itu ada reaktor ini juga dilengkapi sama relay valve atau pengendali tekanan dan keamanan, yang dimana buat mencegah overpressure. Untuk fan-nya itu sendiri digunakan buat melepaskan gas yang berlebih. Terus untuk back pressure regulatornya itu buat mempertahankan tekanan operasi yang
kita mau atau yang diinginkan. Nah, terus yang terakhir itu ada bagian di pemisahan produk yang paling kanan, yang dimana produk keluar dari reaktor itu menuju separator. Terus di sini juga gas sama cairan dipisahin. Untuk produk padat dikumpulin atau bisa dikumpulin atau enggak dianalisis. Terus kalau untuk yang uh, di atas itu kan ada yang namanya data acquisition. Nah, itu tuh buat ngerekam si data reaksi yang terjadi dalam satu flow diagram ini. Tuh. Mungkin selanjutnya akan saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik. Untuk yang pertama itu ada luas permukaan. Cairan yang terdisipasi menjadi tetesan kecil yang memaksimalkan luas permukaan antara cairan dan fase lain biasanya itu bentuknya gas. Jadi luas permukaan ini jadinya jadi lebih besar, maka laju reaksi di dalam reaktor itu akan menjadi lebih meningkat atau lebih cepat. Kemudian untuk poin waktu kontaknya itu menjadi singkat. Tetesan cairan yang kecil memiliki rasio volume terhadap luas permukaan yang tinggi, yang berarti mereka dapat cepat bereaksi. Ini berguna untuk reaksinya menjadi lebih cepat juga. Untuk yang ketiga itu ada fase reaksi. Reaktor spray merupakan reaktor heterogen gas cair di mana gas mengikuti aliran plug flow dan cairan dalam bentuk droplet dapat berperilaku sebagai plug flow atau batch tergantung pada desain dan ukuran droplet yang ada di reaktor. Kemudian untuk yang poin keempat itu ada atomisasi. Jadi di sini di reaktor spray itu dilengkapi dengan nozzle untuk menjadikan cairan dengan tetesan halus atau yang biasa disebut dengan droplet dan gas di aliran untuk berinteraksi dengan cairan tersebut. Distribusi ukuran droplet dapat bervariasi. Yang pertama itu ada unimodal, terus kemudian ada bimodal, kemudian ada ya trimodal. Hal ini tergantung pada desain nozzle dan kondisi operasi reaktornya. Distribusi ini mempengaruhi homogenasi reaksi dan kualitas produk di akhir. Kemudian untuk yang terakhir itu ada kontrol temperatur. Reaktor spray pada prinsipnya dapat digunakan untuk reaksi eksoterm maupun endotherm. Namun untuk reaksi endotherm itu panas yang disuplai dari fase gas atau dinding reaktor dengan cepat dialirkan ke permukaan droplet dan kemudian diteruskan ke seluruh volume droplet. Sedangkan untuk yang reaksi exotherms, itu panas yang dihasilkan dari reaksi kimia di dalam droplet dapat dengan cepat disebarkan ke fase gas melalui mekanisme yang sama, yaitu dari inti droplet ke permukaan dan kemudian ke gas di sekitarnya. Untuk berikutnya itu membahas tentang kelebihan dan kekurangan, mungkin bisa disampaikan oleh materi yang berikutnya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari reaktor spray ini sendiri. Untuk yang pertama, kita bahas dari kelebihannya. Untuk yang pertama, kelebihannya itu luas permukaan kontak yang tinggi. Jadi karena ada cairan yang disemprot melalui nozzle atau yang kita sebut sebagai droplets dengan diameter mikro hingga milimeter. Jadi karena ukuran tetesan yang kecil ini akan memperbesar rasio dari luas permukaan terhadap volumenya, sehingga akan mempercepat perpindahan massa dan panas antar gas dan cairnya. Selanjutnya yang kedua, itu berhubungan dengan luas permukaan yang tinggi, itu akan mengakibatkan efisiensi reaksi yang tinggi. Karena luas kontak yang besar, zat reaktan dalam fase gas akan lebih mudah larut atau bereaksi dengan zat dalam fase cairnya. Sehingga reaksi heterogen, contohnya reaksi heterogen seperti adsorpsi gas, pembakaran droplet, atau pengendapan aerosol yang berlangsung cepat. Selanjutnya untuk yang ketiga,
kontrol suhu yang baik. Dalam proses penyemprotan ini seringkali membantu pendingin sistem karena evaporasi tetesan menyerap kalor endotermik. Hal ini penting dalam reaksi eksotermis seperti pembakaran di mana suhu yang tinggi dapat merusak peralatan atau menyebabkan pembentukan produk ini akan menyebabkan reaktor ini lebih stabil secara termal dan lebih aman digunakan. Untuk yang keempat itu fleksibel untuk berbagai proses industri. Jadi karena tadi lebih banyak digunakan di beberapa proses industri, jadi spray reactor ini lebih fleksibel untuk digunakan. Contohnya adalah spray drying untuk pengeringan partikel, gas absorption atau penyerapan gas berbahaya. Lalu ada combustion chamber, contohnya ada pembakaran bahan bakar cair atau pembuatan aerosol atau semprotan kimia. Lalu untuk yang terakhir adalah kelebihannya kontrol distribusi ukuran tetesan. Jadi dapat mengontrol distribusi ukuran tetesannya. Jadi dengan pemilihan tipe nozzle, contohnya adalah pneumatik, hidrolik, atau ultrasonik, ini dapat mengontrol ukuran dan distribusi tetesan untuk menyesuaikan dengan kondisi reaksinya. Jadi akan mengakibatkan prosesnya akan menjadi lebih terprediksi dan lebih efisien. Operasinya akan terganggu dan berpotensi menyebabkan shutdown mendadak. Jadi perlu melakukan perawatan yang lebih rutin. Untuk yang kedua ada distribusi ukuran tetesan yang tidak seragam. Jadi tidak semua nozzle itu akan menghasilkan tetesan dengan ukuran yang seragam. Jadi ada beberapa perbedaan ukuran yang akan menyebabkan sebagian tetesan itu menguap atau bereaksi lebih cepat, sementara tetesan besar bisa jatuh sebelum bereaksi. Lalu untuk yang ketiga ada kehilangan cairan atau droplet loss. Ini jadi ada beberapa tetesan yang bisa terbawa aliran gas sebelum bereaksi sepenuhnya atau jatuh ke dasar reaktor. Jadi hal ini bisa akan mengakibatkan hilangnya bahan aktif atau produk. Hal ini juga bersangkutan dengan distribusi ukuran tetesan yang tidak seragam. Lalu untuk yang keempat ada desain dan operasi yang kompleks. Jadi karena memang banyak digunakan di beberapa proses industri, jadi kan pasti ada beberapa desain dan operasi yang lebih kompleks untuk dalam suatu pabriknya. Jadi untuk beberapa yang bisa didesain yang lebih akurat, itu yang pertama contohnya adalah ukuran dan posisi dari nozzle-nya. Lalu yang kedua adalah laju alir cair dan gasnya. Lalu yang ketiga ada pengendalian suhu dan tekanan. Lalu untuk kekurangan yang terakhir itu adalah konsumsi energi yang tinggi untuk penyemprotannya. Jadi untuk menghasilkan droplet yang halus, ini seringkali juga dibutuhkan tekanan yang tinggi atau kompresor udara, sehingga akan mengakibatkan konsumsi energi yang besar. Hal ini juga akan mengakibatkan biaya operasional yang meningkat, terutama dalam operasi berkelanjutan atau berskala besar. Baik, mungkin itu kelebihan dan kekurangan dari reaktor spray. Bisa dilanjut. Baik, terima kasih. Mungkin demikian penjelasan dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.